Halo Sobat Doder, ketemu lagi di Rabu 7 Juli 2006. Sepagi ini Anda sarapan apa? Apakah cili pari atau martabak? Markobar. Nah, Cak Dodo katanya ngefans sama Kaisang. Sama Cak Dodo, salam fans. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Iya, sarapannya sang pisang ya, tapi sudah nggak ada sekarang Cak Jarod. Gimana? Ada nggak di Bandung ada nggak itu? Kalau sang Kaisang, pisang nggak ada di Bandung, Cak. Adanya jauh. Kenapa? Karena pisang dalam bahasa Sunda itu jauh. Jauh, jauh Kaisang baru ada. Kalau sang pisang nggak ada. Yang ada adalah tagihan bank terhadap perusahaan Kaisang yang apa yang hampir bangkrut. Nilainya berapa Cak Dodo? Nilainya hampir 3 triliun. Bayangkan anak sekecil itu punya utang sebesar itu, dan itu ada di beberapa bank. Kita spill dulu ya, perusahaannya namanya apa ya Cak Jarod ya? Perusahaannya adalah PT Pancamitra Multi Perdana. Adalah perusahaan pengolahan dan ekspor udang beku yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham PMMP. Perusahaan ini bergerak di sektor barang konsumen primer atau consumer staples, khususnya industri makanan olahan dari hasil perikanan. Pengolahan udang faname dan udang windu menjadi produk beku yang menjadi andalannya Kaisang. Tetapi kemudian perusahaan ini berkantor pusat di Surabaya dengan fasilitas pengolahan utama di Situbondo, Jawa Timur, Tarakan, Kalimantan Utara, dengan kapasitas produksi sekitar 25.000 ton per tahun, dengan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage sekitar 46.000 ton per tahun. Nah, ini menjadi sorotan karena menghadapi tekanan keuangan berat. Ya maksudnya ya terseok-seok lah, ini bahasa jurnalisnya, tekanan keuangan berat, yaitu tentang kerugian usaha, beban utang yang besar, dan proses restrukturisasi pinjaman kepada sejumlah bank. Meskipun ini belum dinyatakan pahit, tapi kondisinya sudah sangat sulit. Nilainya berapa Cak Dodo? Restrukturisasi utangnya. Ini utangnya itu tersebar di beberapa bank, saya sebutkan saja ya nama-nama banknya. Totalnya Eh, berapa Cak Dodo? Ada 2 triliun? dua 2,8 triliun, nyaris 3 triliun. Jadi nyaris 3 triliun utangnya yang harus diselesaikan. Itu tidak termasuk bunga. Kalau termasuk bunga mungkin 3 lebih ya. Seperti itu, Cak. Ini bank mana aja Cak Dodo? Bank Permata, Bank BCA, kemudian LPEI dan juga kepada Bank SMBC, serta Bank Maspion, dan terakhir Bank Pesona Perdania. Jika dikonversi dengan ini rupiah 17.500 ya, itu totalnya 2,8 triliun. Padahal rupiah sekarang sudah 18.000. Artinya pasti lebih banyak lagi. Ini kan LPP itu punya negara. Kok sampai bisa mengucurkan dana bantuan sekitar 0,5 triliun. Ini waktu zamannya Jokowi jadi presiden. Sekarang ditagih gara-gara Pak Jokowi tidak menjabat lagi. Mungkin seperti itu, Pak Dodo. Ya jelas. Jadi ketika Pak Jokowi jadi presiden tuh anak-anak kandungnya diberikan usaha sebebas-bebasnya untuk merekrut dan mengajak teman-temannya, dan juga ingat kan yang waktu Sang Kaisang itu, pisang Kaisangnya itu mendapat kucuran 90 miliar Ya. dari konglomerat, dan waktu itu sempat ramai. Dan bahkan lagi semua perilaku bisnis yang mungkin menyimpang ya karena menggunakan kekuasaan itu sudah digugat oleh Ubedillah Badrun, dosen UNJ, ke KPK. Tapi ya hanya numpuk di meja penyidik, tidak ditindaklanjuti. Nah, ini mudah-mudahan dengan kasus pilot ini bisa membuka semua tabir yang selama ini ditutup rapat oleh rezim Jokowi yang termul-termulnya masih setia menutupi kebobrokan cara mereka mengelola negara. Coba Doder, pertanyaannya cukup sederhana. Anak sekecil Kaisang dan Gibran itu mendapat kucuran, jaminan apa yang diberikan? Kalau enggak tentang kedudukan Pak Jokowi sebagai presiden. Ya kan, bayangkan Cak, anak sekecil itu tidak punya pengalaman bisnis, tapi banyak apa kucurannya Cak, hampir bukan hampir lagi, ratusan miliar Cak.
Ya, inilah ketika kekuasaan tidak dianggap sebagai amanah yang harus ditunaikan dengan baik dan benar. Kekuasaan dieksploitasi sebesar-besarnya untuk kepentingan keluarga dan kelompoknya. Ini sudah contoh yang sangat jelas bagaimana kekuasaan itu digunakan oleh Jokowi dan keluarganya untuk membangun bisnis, untuk menguasai politik, untuk membangun pengaruh di masyarakat secara luas yang sama sekali jauh dari cara bekerja presiden sebelumnya. Ini contoh yang nyata bagaimana bisnis itu harus dirintis dari bawah, bukan dikatrol dari atas, bukan difasilitasi, bukan di framing, bukan direkayasa, dan bukan dibangun dengan pencitraan. Bisnis dibangun dengan ketekunan, tanggung jawab, dan juga ketelitian, sehingga ketika ada penyimpangan, ketika ada sesuatu yang ganjil, langsung bisa diperbaiki. Nah, anak yang tidak punya pengalaman, hanya punya kekuasaan, mau sebesar apapun kekuasaan itu, kekuatan itu, nyatanya runtuh juga. Waktu pertama berkuasa, Jokowi ditanya wartawan, Pak Jokowi, anak-anak gimana? Ada yang terjun ke politik? Oh, saya serahkan ke mereka. Oh, sana si Gibran dengan rambutnya yang lincip itu pasti bilang, oh, enak aja, saya punya bisnis ngapain? Oh, dikira nganggur apa ke Jakarta? Wah, sekarang kelihatan bahwa bisnis yang sekarang dilekatkan sebagai markobar, martabak, dan Kaisang, pisang-pisang itu hanya pencitraan sebelum mereka beranjak ke Jakarta menekuni dunia politik. Luar biasa, Gica. Betul, kita masih ingat dulu bagaimana netizen dan juga Termul memframing dua anak ini sebagai tokoh anak muda yang kreatif, yang berjiwa entrepreneur, tapi semua nyatanya nol. Kita masih ada videonya itu ya, yang ketika Gibran marah-marah ditanya wartawan, dia bilang, saya ini kerja kok, emangnya nganggur. Itu, aduh, nggak enak banget itu dilihatnya. Nanti kita lihat, kita setel lagi video itu karena menarik dan menghibur dan juga membuat polusi mata dan pendengaran sebetulnya. Tetapi intinya kita ingin sampaikan bahwa beginilah kalau orang dengan kapasitas dan kapabilitas terbatas, tapi dikatrol dengan kekuasaan, ya hancur lebur. Hampir mirip dengan kondisi Indonesia hari ini, di mana hampir semua bidang di Republik ini, ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, amburadul oleh seorang namanya Jokowi yang ijazahnya sampai hari ini dipertanyakan lebih dari separuh penduduk Indonesia. Apakah asli atau tidak, dan harusnya diselesaikan dalam hitungan jam, tapi berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Ini yang memprihatinkan kita semua. Balik lagi ke bisnisnya Kaisang sama si Gibran. Bagaimana mangkokku usaha restoran Respol itu suntikannya jak 130 miliar dari Alpha JWK Ventures. Ini adalah perusahaan modal Ventura milik Chandra, Jeffrey, Chu dan Will Ongkowalis. Dan juga ada S-Dokernya Gibran itu dapat bantuan 7 miliar. Bayangkan, es doger iku lakune piro, untungnya piro, ditoro piro, kan nggak mungkin 50.000 es doger tuh. Iku suntikan darahnya 70 M, Kak. Sekarang ditagih benar-benar. Jadi benar seperti diprediksi oleh Cak Nun, Kak. Jokowi sekeluarga nanti akan ditaur oleh rakyatnya sendiri. Iya, Cak Nun ya gitu yang menyampaikan ya. Ya mudah-mudahan karena apa yang mereka sampaikan itu sama sekali jauh dari budaya dan adab rakyat Indonesia. Kelihatannya mereka ingin tampil berbeda, tapi perbedaan itu yang ditonjolkan sama sekali tidak menjunjung tinggi etika, kesopanan, adab, dan lain sebagainya, dan aturan baku lainnya. Mereka menggunakan cara-cara yang aneh yang mereka sebut sebagai anti-mainstream. Tetapi anti-mainstreamnya itu ternyata justru berbalik untuk dimintain pertanggungjawabannya. Nah, kita lihat saja nanti. Nah, yang aneh juga ya, yang kita juga bisa tertawa hari ini adalah jualan kopi, ternak kopi ya. Dulu sama juga mendapatkan suntikan dari para pengusaha, dan kita bisa duga cara-cara mereka mendapatkan suntikan, dan itu sangat mungkin dengan cara injak kaki. Jadi bukan karena kajian bisnis, karena ini bisnis akan sukses, akan mendapatkan pelanggan, akan survive di tengah bisnis-bisnis yang lain. Tidak, karena ya itu injak kaki karena kekuasaan, ya mau tidak mau orang mau meninvestasikan di situ. Jadi yang muncul sekarang yang
yang tumbuh subur sekarang bukan ternak kopi, tapi yang tumbuh subur adalah ternak Mulyono. Jadi bukan ternak kalajengking Cak ya, yang disebutkan oleh Pak Jokowi dulu Cak. Ya, ternyata ternak itu sudah dimunculkan sendiri oleh kelompok mereka yang sekarang menjadi termul itu, ternyata bibitnya yaitu ternak kopi itu. Dan ternak Mulyono inilah yang sekarang berjibaku mempertahankan menjadi bemper dari keluarga Jokowi untuk menutupi segala kelemahannya, segala kekurangannya, dan juga kasus-kasus hukum yang menyasar kepada Jokowi. Jadi saudara, kalau Anda punya eh, kira-kira informasi bisnis apa yang masih bertahan yang ditumbuhkan oleh keluarga Jokowi, hanya satu, ternak Mulyono. Tapi sekolah tuh sobat Doder, Cak Dodo, mungkin ada kata-kata yang mutiara pagi ini Cak. Pesan kita kepada bangsa Indonesia bahwa ketika kekuasaan itu ada di dalam genggamannya, gunakanlah kekuasaan itu sebaik mungkin. Lakukan amanah sebagai pemimpin untuk mensejahterakan rakyat secara umum, seluruh rakyat Indonesia, bukan kelompok, bukan keluarga, bukan juga kelompok, keluarga, family. Jadi ketika kekuasaan itu dimaknai lain, bahwa ketika orang berkuasa bisa berbuat apa saja, termasuk memberikan modal kepada anaknya, meskipun modalnya itu dengan cara injak kaki, maka cepat atau lambat kehancuran itu akan terjadi. Karena bisnis yang dibangun bukan dari pengetahuan, bukan dari kapasitas dan kapabilitas, bukan dari kemampuan, tapi dari suntikan dana. Ketika suntikan dana itu berhenti, ya bisnisnya berhenti. Berbahaya sekali nih kalau pola-pola ini tetap dilakukan dan dicontoh oleh yang lain, dan mungkin juga termul-termul juga akan mengikuti cara-cara itu, maka rusaklah bangsa Indonesia jika mengikuti pola seperti ini. Terima kasih sobat Doder, selamat beraktivitas. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.